channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari YouTube-nya Ngulik Misteri dan ditulis oleh Edna Villa. Kalian juga dapat mengunjungi YouTube-nya Ngulik Misteri ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yaudah, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Anaknya si Pelanggan Setia yang Hampir Dijadikan Tumbal. Seperti apa kisahnya? Mari kita masuk ke dalam ceritanya. Di kesempatan kali ini saya akan mengisahkan cerita tentang pengalaman salah satu narasumber, yaitu tentang anaknya yang hampir dijadikan tumbal oleh seseorang yang pernah melakukan pesugihan. Anehnya, yang jadi calon tumbal itu justru dari pelanggan setia dari salah satu warung yang ada di lingkungannya. Sebut saja narasumber ini namanya Pak Sony dan Bu Rena, beserta dua anaknya, putra dan putri. Dan si pemilik warung yang melakukan pesugihan sebut saja namanya Pak Karto. Keluarganya Pak Sony ini memang sebagai pelanggan yang tetap, yang setiap hari dipastikan tidak pernah melewati masakan yang disajikan di warungnya Pak Karto. Saat Bu Rena, istrinya Pak Sony, berkunjung ke warungnya Pak Karto, yang pada saat itu suasananya memang tidak terlalu ramai karena keadaannya memang di luar sedang gerimis. Saat Bu Rena berada di dalam warung, tanpa sengaja menyaksikan Pak Karto yang sedang melakukan hal yang aneh dengan menyiapkan alat sesaji dan juga membakar kemenyan beserta dupa. Setelah Bu Rena pulang dari warung, Bu Rena langsung menceritakan kepada suaminya tentang hal yang dilakukan Pak Karto dengan berbagai sesaji, dan Pak Sony pun hanya merespon, "Jangan berprasangka buruk, Bu. Mungkin saja yang namanya warung makan pasti butuh yang namanya ikhtiar. Mungkin dia mempercayai keyakinan dengan cara seperti itu." Pak Sony juga menyarankan Bu Rena agar tidak berprasangka buruk terhadap Pak Karto. Setelah kejadian itu, Bu Rena berusaha menghapus apa yang pernah dilihatnya. Hampir 2 minggu setelah melihat kejadian itu, memang tidak terjadi apa-apa. Namun 1 bulan kemudian, tepat di hari yang sama, di malam yang sama, saat pertama kali Bu Rena melihat Pak Karto melakukan hal yang aneh, tanpa disengaja lagi Pak Karto kepergok oleh putri anaknya Pak Sony, yang waktu itu Pak Karto sedang menyiapkan alat sesaji, yang dimana istrinya pada saat itu sedang membungkus makanan untuk anaknya Rena. Pak Karto melakukan ritual itu di belakang warung, yang tanpa disengaja putri melihat itu semua. Putri yang sudah sering mampir di warungnya Pak Karto jadi tanpa rasa malu bermain-main di area warung tersebut, yang tanpa sengaja putri melihat kegiatan Pak Karto yang sedang melakukan ritual. Karena Bu Rena yang melihat putrinya terlepas dari kontrolannya, dia mencari ke semua sudut warung. Di situ putri sedang melihat apa yang dilakukan oleh Pak Karto. Saat itu pun Bu Rena melihat kejadian yang sama seperti tempo lalu. Akhirnya Bu Rena menarik putri sembari menunggu pesanan yang dibungkus oleh istrinya Pak Karto. Dan singkatnya, di malam harinya Bu Rena menceritakan kepada suaminya
tentang kejadian tadi saat berada di warung Pak Karto. Tapi tetap saja Pak Sony suami Bu Rena tidak pernah berpikir apa-apa tentang Pak Karto dan istrinya. Semua itu cuma kebetulan, pokoknya yang penting kita makan saja, tidak usah memikirkan mereka mau melakukan apa, ujar Pak Sony. Semenjak kejadian itu, Pak Karto berusaha agar tidak terlihat orang lagi pada saat melakukan ritual. Pada kenyataannya yang dihadapi Pak Karto semenjak 2 kali dia melakukan ritual, dipergoki oleh pelanggannya. Dan apa yang dikhawatirkan Pak Karto terjadi juga. 1 hari 2 hari memanglah belum terasa. Namun setelah 1 minggu, omset yang didapatkan Pak Karto turun sampai 70%. Masakannya selalu dibuang karena tidak laku. Saat minggu kedua, Pak Karto merasa kebingungan karena omsetnya sangat menurun. Masakannya sering dibuang, modalnya hanya untuk belanja saja. Ketika Bu Rena membeli masakan yang dihidangkan, yang waktu itu sudah malam, jadi saatnya Pak Karto untuk menutup warung. Tapi Bu Rena melihat kalau banyak sajian makanan yang belum terjual. Pada bulan ketiga, Pak Karto memastikan kalau omset warung makannya turun. Apakah karena ritual yang sudah tidak dilakukan lagi? Sedangkan Bu Rena yang ingin memastikan perilakunya Pak Karto. Pada saat dia membeli makanan di warungnya Pak Karto, dia berpura-pura meminta izin ke ruang belakang sambil mengitari warung tersebut, yang biasanya pada malam tertentu di waktu habis isya biasanya Pak Karto melakukan ritual. Namun sudah 3 kali Bu Rena mengitari setiap sudut warung tidak menemukan Pak Karto. Semenjak saat itu, Pak Sony dan Bu Rena sudah tidak lagi ingin mencari tahu apa yang sebenarnya dilakukan Pak Karto dan juga istrinya. 2 bulan sudah Pak Sony dan Bu Rena tidak ingin mencari tahu tentang perilakunya Pak Karto. Dan setelahnya di malam tertentu, warungnya Pak Karto kembali mengalami kenaikan. Secara omset penjualan mulai naik, pelanggannya pun mulai berdatangan, bahkan sering tutup lebih awal. Inilah yang membuat Bu Rena dengan suaminya semakin bingung. Kok tumben masakannya habis lebih awal? Padahal dulu terkadang sampai jam 9 malam baru habis. Selama 2 bulan itu, Pak Karto tidak lagi dipergoki. Dan Bu Rena sudah tidak lagi penasaran dengan perilakunya Pak Karto, yang ternyata berimbas pada kenaikan omset penjualan warung makannya. Karena saking penasarannya, Bu Rena dan Pak Sony melihat warungnya Pak Karto kembali ramai. Apakah ini karena ritual yang dilakukan kembali, atau memang sudah rezekinya Pak Karto? Pak Sony dan Bu Rena akhirnya memastikan kembali. Setelah 2 bulan dia tidak lagi menggubris apa yang dilakukan Pak Karto. Bu Rena mencoba meyakinkan lagi apakah larisnya warung makan Pak Karto benar-benar karena penglaris atau sebagainya. Mereka berdua dan juga anaknya mencoba mencari tahu lagi kebenarannya. Dan benar apa yang diduga Bu Rena kalau keluarga Pak Karto kembali melakukan ritual. Pak Karto yang ketahuan langsung menyelesaikan ritualnya sesegera mungkin. Setelah Bu Rena sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, dia kembali ke tempat duduk untuk memesan makanan yang sudah disiapkan oleh istrinya Pak Karto. Dari arah belakang, Pak Karto mendatangi mereka berdua. Tapi karena Bu Rena dan Pak Sony sebagai pelanggan setia, mereka tidak terlalu berpikir yang aneh-aneh.
Mungkin karena marah sehingga Pak Karto melihatnya. Sebab apa yang dilakukan Bu Rena dengan suaminya membuat si pemilik warung makan marah terhadap Bu Rena dan suami. Satu malam saat Bu Rena memastikan lagi perilakunya Pak Karto, apakah benar-benar dia melakukan ritual seperti sebelumnya. Dan ternyata dugaannya benar lagi. Ramainya warung makan karena penglaris dan juga ritual yang dilakukan Pak Karto di setiap bulan di malam tertentu. Semenjak kejadian itu, Bu Rena dan keluarganya tidak lagi berkunjung ke warung makan tersebut karena mereka sangat khawatir. Sebab yang namanya penglaris itu biasanya sesuatu yang mereka makan yang masuk ke dalam perut mereka. Biasanya ada campur tangan dari iblis atau jin. Memang masakan dari istrinya Pak Karto terbilang sangat lezat, tapi ternyata semua itu disebabkan oleh ritual yang dilakukan Pak Karto sebagai pemilik warung. Dari kejadian itu, Bu Rena sudah sama sekali tidak berlangganan lagi di warungnya Pak Karto. Pak Karto yang mengetahui perilakunya Pak Sony dengan istrinya, yang tidak lagi berkunjung ke rumah makannya, yang menyebabkan omset secara penjualannya kembali menurun. Namun semenjak saat itu juga Bu Rena mengalami kejadian yang aneh. Setiap malam di setiap Bu Rena tidur, dia didatangi sosok tinggi besar yang berwajah seperti Pak Karto. Padahal Bu Rena dengan Pak Sony sudah tidak lagi berlangganan di warung makannya. Tetapi kenapa di setiap malam Bu Rena bermimpi tentang Pak Karto, tetapi dengan wujud yang sangat menakutkan. Mimpi yang dialaminya ini diceritakan kepada suaminya. Pak Sony yang mengetahui istrinya bermimpi tentang Pak Karto lalu menjelaskan, "Itu hanya halusinasi saja, Bu. Karena kita kan sudah tidak lagi berlangganan di warung makannya Pak Karto. Jadi mungkin kamu terlalu ke bawah suasana," kata suaminya. "Tidak, Mas, sungguh kalau sosok yang menakutkan itu berwajah Pak Karto," Bu Rena menjelaskan. Setelah mendengar cerita dari istrinya, ada satu kejadian lagi yang membuat Pak Sony terkejut saat mengetahui anaknya yang masih kecil yang berusia 10 tahun tiba-tiba menangis meronta-ronta tapi dalam keadaan tertidur. Posisi anak itu masih dalam keadaan terpejam, sementara Bu Rena mencoba membangunkan anaknya dengan ditepuk-tepuk, tapi anaknya tidak bangun juga. Digendong pun masih saja terpejam matanya, dengan menangis meronta-ronta, ingin melepaskan diri dari gendongan ibunya. Bu Rena yang mengetahui kondisi anaknya yang tidak bangun-bangun, Bu Rena terus mencoba membangunkan dari mimpi buruknya. Jam 2 pagi, suara tangisan, suara jeritan dari si putri mengundang reaksi tetangga. Karena suaranya sangat keras yang membuat para tetangganya sangat terusik. Lalu jam 3 pagi putri pun terbangun dan langsung memeluk ayahnya sembari menangis. Putri menceritakan apa yang dialaminya satu persatu kepada orang tuanya. Kalau dirinya diinjak-injak oleh sosok aneh bertubuh besar dan diseret-seret kakinya. Tapi putri tidak bisa menjelaskan siapa sosok tersebut. Bu Rena pun sebagai ibunya mengkaitkan antara mimpi pertamanya dengan kejadian yang dialami oleh anaknya. Namun Pak Sony sebagai ayahnya masih kurang yakin kalau sebab semua ini adalah perilaku daripada pemilik warung makan itu.
Setelah kejadian itu, Bu Rena mimpi buruk lagi, bahkan hampir setengah nyata. Kalau saat dia keluar dari kamar mandi menuju kamarnya untuk istirahat dengan suaminya dan juga anaknya, sekelebat bayangan hitam melihat atau menengok ke arahnya. Tapi karena posisinya terlalu gelap dan tidak terlalu memikirkan yang aneh-aneh, Bu Rena mencoba memejamkan matanya. Namun bayangan hitam yang dia lihat tadi benar-benar berdiri di samping ia tidur, dengan mata merah yang menyala seakan-akan ingin menerkamnya. Tapi saat Bu Rena membuka mata, bayangan itu seketika hilang entah kemana. Kejadian itu bahkan sampai 4 kali lamanya, yang membuat Bu Rena tidak bisa tertidur. Karena setiap kali memejamkan mata, sosok itu selalu berdiri tepat di samping Bu Rena tidur. Bu Rena pun mencoba membangunkan suaminya untuk menemani dia begadang. Karena ketakutan yang berlebihan, suaminya pun menyuruh Bu Rena agar untuk tenang dan mencoba untuk tidur. Tapi tetap saja Bu Rena tidak mau memejamkan matanya lagi. Dikarenakan setiap dia memejamkan mata, disitulah dia melihat sosok yang benar-benar nyata, wujud besar dan aneh. Satu malam itu Bu Rena tidak bisa tidur. Hampir sampai pagi hari ia baru bisa tertidur. Pada malam keempat kejadian yang dialami oleh Putri benar-benar mengalami hal yang tidak diinginkan oleh seorang ayah dan ibu. Di malam hari kejadiannya sekitar jam 11 malam. Secara tiba-tiba Putri melangkahkan kakinya dengan mata terpejam. Putri mengarah untuk keluar rumah. Sementara Bu Rena dan ayahnya menyaksikan putrinya keluar dari kamar tidur dengan mata terpejam mengarah untuk keluar dari rumahnya. Dan saat Putri diarahkan atau dibangunkan, Putri tidak mau, walaupun matanya masih terpejam. Lalu kemudian tubuh Putri diangkat dan dibaringkan di atas ranjang. Namun Putri terbangun lagi dan jalan keluar rumah lagi. Kejadian yang dialami oleh Putri membuat Pak Sony bingung. Sebenarnya apa yang terjadi? Sebab apakah semua ini bisa terjadi? Pak Sony merasakan dampak dari apa yang dilakukan oleh Pak Karto, yaitu saat si Putri tiba-tiba mengalami kerasukan, sembari Putri mengucapkan kata-kata, "Pak Karto, Pak Karto, Pak Karto, tolong, jangan, ampun, ampun." Inilah yang membuat Pak Sony mengetahui sebab musabab Putri sedari kemarin seperti orang ketakutan. Putri yang kesurupan sembari mengucapkan nama Pak Karto, yang akhirnya berimbas juga kepada kesehatan Putri. Semenjak Putri mengalami kesurupan dalam aktivitas kehariannya, seolah-olah seperti bukan Putri yang sebelumnya. Putri sekarang sering melamun, bahkan melakukan perilaku-perilaku yang tidak sewajarnya. Anak usia 10 tahun, cara bicaranya pun melantur kemana-mana. Inilah yang membuat Pak Sony dengan Bu Rena mencari cara agar anaknya bisa tertolong, agar bisa normal kembali. Rasa sakit yang dialami Putri yang sering muntah secara tiba-tiba, padahal makanan yang dihidangkan seperti biasa. Tapi pada kenyataannya yang dialami Putri sering muntah-muntah secara tiba-tiba. Dicoba diperiksakan ke dokter, dokter menyatakan dari hasil tes itu tidak ada gejala apapun yang menyebabkan Putri muntah secara tiba-tiba. Penjelasan dari dokter, mungkin Putri karena masuk angin.
Sementara orang tuanya yang menghadapi keadaan putri yang sering muntah tiba-tiba menjelaskan kepada dokter. Tapi jawaban dari dokter itu disebabkan karena masuk angin yang berlebihan. Sepulangnya dari dokter, kejadian itu terjadi terus-menerus yang membuat kondisi fisiknya putri menurun drastis. Orang tuanya mulai bingung, dokter hanya menyarankan meminum obat yang katanya hanya masuk angin. Karena dari jawaban dokter ini tidak memuaskan, akhirnya Pak Sony dengan Bu Rena mencari bantuan lewat guru ngajinya putri, yang memang waktu itu sering menanyakan putri kenapa sering tidak berangkat mengaji. Sehabis maghrib, kalau putri disuruh mengaji, selalu ada cara agar tidak berangkat mengaji. Entah itu menangis, entah itu meminta keluar, dan sebagainya. Hampir kurang lebih 10 hari guru ngajinya menanyakan keadaan si putri. Dan dari situlah orang tuanya menceritakan tentang keadaan si putri. Kalau anaknya semenjak mengalami kesurupan, perilakunya mulai berubah. Dan kebetulan guru ngajinya putri ini juga seorang praktisi yang memang mempunyai kelebihan khusus. Sebut saja guru ngajinya putri dengan nama Ustadz Samsun. Saat Ustadz Samsun datang ke rumahnya, putri secara tiba-tiba memalingkan wajahnya dari tatapan Ustadz. "Pergi, pergi, pergi," ujar putri dengan lantangnya mengusir Ustadz Samsun. Ini yang membuat orang tuanya semakin hari semakin bingung. Sebenarnya putri kenapa? Tidak semestinya putri seperti itu. "Saya bingung harus bagaimana, Ustadz?" tanya Pak Sony. "Pak Sony, mohon maaf, kalau saya diizinkan, saya boleh tidak memegang anak Bapak?" pinta Ustadz Samsun. "Silahkan Pak, coba dilihat apa yang terjadi dan apa yang sedang dialami anak saya," jawab Pak Sony. Saat Ustadz Samsun mencoba mendekati putri meronta-ronta karena ketakutan, tidak mau menatap wajah sang Ustadz. Ustadz Samsun memegang putri dengan sekuat tenaga. Karena kekuatan anak usia 10 tahun yang ternyata sedang dirasuki oleh sosok aneh yang bersemayam dalam tubuh putri, yang membuat kekuatan itu benar-benar melebihi dari kekuatan orang dewasa. Bu Rena meminta pertolongan dengan Pak Ustadz yang sebagai guru mengajinya putri, agar secepat mungkin iblis atau jin yang bersemayam di tubuh putri bisa keluar dan menetralkan putri, mengembalikan putri kembali ke putri yang sebelumnya. Atas izin dari orang tuanya, Ustadz Samsun bertahap menyembuhkan putri. Sosok yang ada di dalam tubuhnya putri dari ciri-ciri fisiknya tidak jauh berbeda dengan mimpi yang dialami Bu Rena. Bu Rena pun kemudian menanyakan kepada Ustadz Samsun, "Pak Ustadz, apa yang dialami anak saya? Apakah ada kaitannya dengan mimpi saya, Pak?" tanya Bu Rena. Dan dijelaskan Pak Ustadz kalau sosok itu mengarah ke salah satu nama, yaitu nama si pemilik warung makan tersebut. Setelah mengetahui seluk-beluk sebab musabab sampai Bu Rena mengalami mimpi didatangi sosok aneh dan juga putri yang mengalami kesurupan. Semua itu berawal dari perilaku penasaran dan juga kelakuannya Pak Sony dan Bu Rena sendiri. Karena sesungguhnya orang yang baik, orang yang menghormati, yaitu orang yang tidak ikut campur urusan orang, biarkan saja selama itu tidak mengganggu. Kita punya batas-batasan untuk ikut campur, dan kita juga punya batas-batasan untuk tidak ikut campur urusan orang lain. Disitulah Pak Ustadz Samsun menjelaskan kalau ternyata sebab musabab dirinya dan putri hampir dijadikan sasaran oleh sosok yang menyerupai Pak Karto dikarenakan perilakunya sendiri.
Saran dari Ustadz Samsun kalau kepingin anaknya selamat dari gangguan atau dari hal-hal yang tidak diinginkan dari sosok yang bersemayam di dalam tubuh putri, kalian harus meminta maaf apa yang pernah dilakukan, yaitu tentang rasa ingin tahu terhadap perilakunya Pak Karto. Pada akhirnya mereka mengikuti saran dari Ustadz Samsun. Dan semenjak saat itu keluarganya Pak Sony tidak lagi mengalami gangguan-gangguan seperti yang dialami Putri dan mimpi buruk yang dialami Bu Rena. Karena penjelasan dari Pak Ustadz kalau mereka tidak meminta maaf atas perilakunya sendiri, bisa saja berimbas kepada anaknya, yaitu Putri akan dijadikan tumbal oleh Pak Karto. Memang secara takdir itu kematian adalah urusan Sang Pencipta, tapi kalau terus-terusan iblis bersemayam di dalam tubuh Putri, bisa saja mengakibatkan cacat mental secara fisik yang nantinya berperilaku yang tidak selayaknya anak kecil. Dan selesai. Semoga apa yang saya sampaikan di cerita ini tentang rasa penasaran yang berujung petaka, semoga bisa diambil hikmahnya. Sesungguhnya perilaku apapun yang tidak baik, apalagi ikut campur dengan urusan orang lain, itu bisa berakibat buruk pada diri kita sendiri. Jadi sebaiknya kita membatasi apa yang perlu kita ketahui dan apa yang perlu kita batasi untuk mengetahui apa yang mereka lakukan. Jangan pernah mengganggu dan berprasangka buruk terhadap orang lain. Lebih baik kita berprasangka baik terhadap apa yang dilakukan orang lain, walaupun terkadang itu tidak baik untuk kita sendiri. Tapi seenggaknya kita jauh dari petaka yang akan berimbas kepada diri kita sendiri. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.